Gua belajar tentang ilmu simpati, di mana kita diajarin nih, kita memulai pembicaraan dengan baik ke orang baru gitu. Kita harus pede juga, Pede kita juga tuh pede, teman-teman. kita nggak perlu malu, gengsi kita atau kita ngerasa jelek atau kita nggak pantas, nggak kita kenalan nggak harus mandang si kaya atau si miskin Iya, gitu kan. setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klakson di rumah, dimanapun dan kapanpun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, selamat datang di Klakson KLA Sound Podcast. Isi harimu dengan lebih bermakna, klaksonin aja. Oke guys, hari ini tentunya nggak kalah keren pastinya, dimulai dari narasumbernya, temanya, dan juga topiknya pastinya. Oke, sebelum itu kenalin gue Sainkaila Matsasifa, dan di sini gue nggak sendirian pastinya, dan di sini gue ditemani oleh narasumber yang super keren dan dia itu punya banyak banget relasi guys. Oke, langsung aja kita sambut yaitu Bang Omen. Boleh disapa dulu dong Bang Omen. Halo Sobat Klakson. Oke guys, jadi Bang Omen ini juga merupakan salah satu siswa KLA batch 7 tentunya, ya nggak sih Bang? Bener banget. Oke, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kesehariannya apa aja nih Bang kalau boleh tahu? Mungkin kesehariannya kerja aja sih. Kerja ya, wih pekerja keras nih guys, patut dicontoh. Iya. Oke, nah Bang Omen, gue pengen tanya nih, kan tadi gue sempat mention ya kalau lu tuh salah satu orang yang punya banyak teman gitu ya, banyak relasi. Bener apa enggak sih Bang? Bener sih. Bener ya, Temen lu gua ngerasa gitu? banyak Oke, temen gua di mana-mana. banyak ya. Nah, tapi gue pengen tahu deh, kira-kira nih ya, kalau misalnya punya banyak temen, tapi lu pernah ngerasain gak sih Bang, kalau misalnya kadang nih ya, yang gue tahu gitu di beberapa teman gue, mungkin banyak kali ya, dan termasuk dulu gue sendiri gitu. Dulu tuh gue paling takut, bukan takut sih ya, lebih ke bingung gitu. Kalau misalnya kita itu kenalan sama orang baru gitu. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Gue dulu awal emang sempat bingung sih awal. Sempat bingung ya nggak sih, sama, kayak gimana ya cara kenalannya? Jadi karena gue tahu nih belajar di salah satu komunitas, itu komunitas santai atas ya. Oh ya? Wow. Gue belajar tentang ilmu simpati, di mana kita diajarin nih, kita memulai pembicaraan dengan baik ke orang baru gitu. Ya terutama kita mulai berbicara sama orang baru dengan hal-hal yang ringan-ringan dulu pembahasannya ya kan. Oh, jadi nggak yang langsung nanti detail gitu ya? Enggak. Oh, Oke, berarti itu salah satu kenapa lu bisa banyak teman gini Bang. Oke guys, pas banget sama tema kita pada hari ini, yaitu gak perlu malu, yuk kenalan sama orang baru. Oke. Gitu ya temanya. Iya Kira-kira relate gak sih Bang sama lu sendiri gitu, sama pengalaman lu sendiri? Relate sih, relate banget. Apalagi kayak gue berpikir kayak awalnya kenapa sih kita harus kenalan sama orang baru ya kan? Ternyata pas gue cari tahu, karena emang manusia kan makhluk sosial ya kan. Kita juga perlu relasi yang kita harus bangun, entah berinteraksi juga gitu ya. Dengan relasi tersebut kita mungkin bisa, kalau belum kerja kita bisa dapat kerjaan dari kenalan yang ini kan. Ada orang yang bilang kayak misalnya orang dalam gitu ya, ordal gitu. Iya, dan ternyata itu benar nggak sih? Kalau menurut lu sendiri, benar ya? Karena kayak mungkin kayak awalnya gue nggak kenal mentor-mentor komunitas santai atas, jadi gue kenal pas banget gue lagi nganggur kerjaan, gue dikasih kerjaan sama beliau. Ternyata tuh se-impact itu berarti. Bener, se-impact itu. Oke, Bang Omen, kalau boleh tahu kira-kira menurut diri lu sendiri gitu, dengan pengalaman yang banyak gitu, yang relasinya udah banyak, kira-kira kenapa sih Bang kalau misalnya kita itu perlu gitu buat kenalan sama orang baru? Yang mungkin lebih ke salah satunya kayak kita bisa dapat pengalaman hidup antara satu sama lain kan, kalau kita kenalan. Contohnya gimana tuh Bang? Kayak gue belum punya ilmu ini nih, misal kayak gue belum bisa bikin kopi atau barista gitu, dia pernah jadi barista, mungkin gue bisa dapat ilmunya tanpa gue bekerja sebagai barista gitu. Oh, jadi lewat dia, karena dia
kenalan kita, jadi kita tahu ilmunya Iya gitu. gitu. Mungkin Oke. salah satunya kayak gitu ya contohnya. Oke Bang Men, selain itu kira-kira apa aja sih dampaknya gitu yang benar-benar lu rasain selama ini ketika lu kenalan sama orang baru gitu? Mungkin lebih ke kita bisa memperluas jaringan sosial, kita dapat membuka peluang baru dan berkenalan sama orang baru juga kita bisa membawakan tentang sosial dan empati kita, terus kita bisa dapat membedakan perspektif orang lain terhadap kita. Jadi saling memahami gitu ya Bang? Sebaliknya juga kita ke orang lain gimana gitu. Oke, tadi kan lu udah nyebutin ya, kenapa sih betapa pentingnya gitu ya, kita tuh harus kenalan sama orang baru. Ya. Nah, gue pengen tahu nih, mungkin sobat Klakson di rumah masih banyak tentunya yang introvert ataupun bahkan malu gitu ya buat kenalan sama orang baru, atau bahkan dia berani tapi dia masih bingung gitu kayak gue harus kenalan gimana ya, masa kayak halo nama aku ini, kan kayaknya rasanya canggung gitu ya nggak sih? Benar. Gitu. Nah, kira-kira kalau menurut lu sendiri apa aja sih atau gimana aja gitu cara-caranya untuk berkenalan dengan orang baru? Kasih lu nih. Mungkin emang bener kan si manusia ada 2 tipe sifat kan ya, kayak introvert dan extrovert ya. Mungkin dari yang segi introvert kita nggak perlu mempertanyakan detailnya gimana tentang dia. Kita nggak perlu kita memaksakan buat dia cerita terbuka banget dengan kita, nggak perlu kan. Kita mungkin dari kitanya lebih baik menjadi pendengar yang baik buat dia gitu. Itu kalau ketika kita berinteraksi dengan orang introvert. Ya benar. Oke. Terus kalau sebaliknya gimana tuh? Dan mungkin yang extrovert kita lebih aktif aja. Karena extrovert mudah menerima yang kayak gitu. Jadi kayak ngikutin dia gitu ya. Kita lebih terbuka nggak apa-apa, terus kita lebih terbuka juga tentang diri kita gimana ke dia gitu. Jadi saling kasih feedback, saling kasih atau saling tanya jawab balik gitu ya. Oke. Nah, tapi kira-kira gimana sih? Kan kita belum tahu, misal apalagi namanya juga orang baru gitu ya. Taunya dia itu menurut lu dia itu orang introvert atau extrovert tuh gimana kira-kira? Mungkin dari cara dia menanggapi cerita kita dulu deh. Kalau introvert gimana sih Bang? Kalau menurut lu sendiri kayak kalau introvert, taunya gitu? Kalau introvert ya, dengan dia menanggapi cerita kita mungkin dia lebih banyak diemnya dan mungkin ngangguk-ngangguk doang gitu. Jadi kayak yaudah dia nerima aja gitu ya. Dia nerima aja. Tapi pahamnya enggak kayaknya. Nggak boleh gitu. Oke, mungkin dia lebih cenderung apa ya, mendengarkan kali ya pastinya. Oke. Terus kalau sebaliknya? Kalau extrovert dia lebih kayak excited. Oh gitu, pasti jawabannya kayak. Iya. Lebih seneng gitu kalau dia cerita, kita dengerin, kita cerita dia dengerin tuh lebih sama-sama seneng gitu. Saling dianya lebih terbuka juga gitu, lebih gampang juga. Gampang. Oke. Gampang memahami juga. Terus kira-kira misalnya nih ada orang introvert gitu ya, kita tahu oh ini kayak orang introvert gitu. Terus kita udah coba gimana caranya buat ngedeketin, buat nge-approach dia, tapi dia tuh masih kayak yang diem aja gitu. Nah, kira-kira tips dari lu ada nggak sih Bang? Oke, mungkin kayak kita lebih memanfaatkan tempat dan waktu. Misal, contoh gimana tuh? Kita ada kegiatan bersama. Mungkin dari kegiatan bersama itu kita satu tim atau gimana? Mungkin dari peraturan atau segi pekerjaan kita bisa saling ngobrol tentang pekerjaan. Jadi kita bisa berkenalan dengan melalui cara itu mungkin. Kalau dengan orang introvert gitu. Kalau yang gue simpulin ya berarti misalnya tadi misalnya gue sama lu satu kerja gitu ya, satu tim bahkan. Nah, terus ngobrolnya tentang berkaitan itu berarti orang yang kita mau deketin itu berarti kita harus ngedeketin dengan cara punya kesamaan yang sama. Iya benar. Kayak gitu. Iya benar. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya nih gue punya kesamaan yang sama kayak lu, misalnya suka kopi misalnya. Nah, kalau kita udah ngobrol tentang kopi nyambung aja tuh nanti. Nyambung. Oke. Tapi kalau sebaliknya gimana berarti Bang? Kalau sebaliknya mungkin iya lebih banyak diemnya. Oh, misalnya kayak contohnya gimana sih Bang? Lebih banyak diemnya kayak kita ngomongin kerjaan, dan kerjaan itu kita bertolak belakang nih. Gua suka dia nggak suka, mungkin dia lebih diem aja gitu. Nggak banyak ngomong gitu. Gua paham. Berarti contohnya kayaknya gue juga pernah sih. Kayak misalnya ada nih orang temen-temen gue pada suka K-pop gitu ya, orang Korea. Nah, sedangkan gue kan nggak punya ketertarikan yang sama karena gue emang kurang tertarik gitu, bahkan nggak suka.
karena nggak ngerti sih Iya, benar. mukanya gitu. Gue bingung bedainnya. Nah, ketika dia ngobrol sama gue, jadi kayak kurang nyambung aja berarti gitu. Benar, Oh benar. iya, Kayak gitu. makanya ketika kita punya kesamaan yang sama, jadi lebih nyambung. Oh, Benar. Itu oke. cara ngobrol sama orang introvert mungkin. Oke, berarti gitu guys. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, kira-kira dia tuh suka apa sih? Lebih Iya. cenderung suka apa gitu, ya nggak sih? Nah, dan mungkin awal kita berinteraksi dengan dua tipe manusia ini, mungkin kita lebih sebaiknya kita terutama banget ya kita senyum deh. Kita Nah, senyum paling penting tuh guys. ramah gitu. Kalau kebanyakan senyum jangan ya. Stres Nanti itu. dikira apa gitu ya. ODGJ. Oke, berarti senyum tuh penting banget berarti Senyum Bang. banget, penting banget sih senyum. Apalagi kita kan Indonesia ya. Terbilang dikenalnya ya, gitu ya. kita dibilang Indonesia tuh orang-orangnya ramah. Betul Bener banget, kan? setuju sih, setuju. Ya gitu. Jadi ketika kita mau kenalan jangan kayak nama lu siapa? Itu Iya, gimana panggil gitu. Iya, itu konyol namanya. Oke, jadi yang penting tuh jangan lupa senyum gitu guys. Senyum. Oke Bang Omen, gue pengen nanya nih, misalnya gue pengen atau sobat klakson gitu ya, pengen Iya. nanya atau kenalan gitu ke orang baru tapi dia itu introvert ternyata gitu. Yang jawabannya cuma kayak ya atau ngangguk doang gitu. Lu pernah gak sih ngalamin gitu? Pernah sih, Pernah kayak ya? pernah. Kadang nyebelin tapi kayak ayo dong cerita ke gue gitu kan. Nah, itu gimana sih caranya biar dia tuh ya udah terbuka aja gitu. Karena kan ya kita nggak gigit gitu kan. Ya, mungkin pertanyaan lu juga kurang tepat mungkin ya. Oh, Kayak berarti ngaruh gitu ya. kayak pertanyaan lu yang template kayak udah makan atau belum. Oke, itu kayaknya buaya gitu ya Ah, cowok-cowok ya yang mau deketin cewek gitu ya. Ya, mungkin kayak gitu ya. Kayak udah makan apa belum? Pasti kan jawabannya udah atau belum kan pasti. Oh, iya. Mungkin lebih Tipsnya gimana tuh? lu perluas gitu. Kayak Diperluas. gimana tadi masakannya gitu. Pasti kan nggak ada enak atau enggaknya pasti kita nggak usah sebutin. Jadi kayak enak nih kayak kurang ini pasti gitu nanti. Oh, Terus dia jadi pasti itu memperluas jawabannya kayak kurang garam lah, kurang apa gitu. oh, jadi gimana caranya biar dia tuh ceritanya lebih gitu, bahkan jadi sebuah cerita gitu ya jawabannya. Kayak satu lagi contoh mungkin lu suka bola, gue suka bola. Mungkin kayak gimana nih tadi pemain nomor 7 permainannya bagus atau enggak kan mesti jawabannya bagus atau enggak. Iya, Mungkin lebih diperluas lagi kayak menurut lu pemain nomor 7 gimana tadi permainannya? Oh, nanya pendapat perspektif dia gitu berarti ya. Oke. Enggak ada kata bagus atau enggak kan kalau mungkin dia lebih panjang gitu, jawabannya gitu. Lebih excited lagi gitu. Iya, benar. Ya, berarti gimana caranya kalau kita mau nanya ataupun bahkan mau kenalan sama orang baru itu kita harus ngasih pertanyaan yang terbuka gitu, ya nggak sih? Benar. Jangan yang cuma jawab pertanyaan tertutup kayak misalnya jawabannya iya atau enggak, bagus atau enggak, enak atau enggak gitu dong. Oh ya, oke. Nah, Bang Omen, misalnya nih kira-kira kita udah kenalan gitu kan, udah kenalan entah itu ekstrovert ataupun introvert sama aja lah gitu. Nah, tapi gimana sih cara kita tuh tahu gitu kalau lawan bicara kita, orang yang kita ajak bicara itu entah itu orang yang kita ajak cerita ataupun kenalan gitu ya, itu tuh excited ataupun tertarik juga sama obrolan kita gitu. Oh, mungkin kita juga ya mungkin. Iya, betul banget. Dia nanggepin atau enggak gitu. Kita bingung kan? Benar. Mungkin dari pengalaman gue pribadi, tahu gue kalau orang-orang yang tertarik dengan cerita kita, excited juga dengan kita pas kita kenalan, mungkin dia lebih kayak dia juga bakal bertanya tentang kehidupan kita, lingkungan kita gimana, kepribadian kita gimana, mungkin kayak gitu sih. Oh, berarti ketika kita tanya, dia pun juga tanya balik gitu? Iya, pasti. Oh, berarti kemungkinan besar gitu ya. Dan orang itu tuh yang ketika dia nanya balik, kita berarti dia tertarik gitu. Tertarik, excited juga sama kita. Oh, oke. Gitu ya. Berarti siapa nih Sobat Klakson nanti kira-kira coba komen ya kalau misal udah coba kenalan dan ada nih orang yang tertarik dengan cara tanya balik gitu. Coba nanti komen ya. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bang kalau dari pengalaman Bang? Dari pengalaman gue juga mungkin kayak dia lebih sering ngajak kita main juga pasti. Oh, jadi nggak cuma itu doang, hari itu doang ya? Dan mungkin berkali-kali, mungkin bisa seminggu 2 atau 3 kali. Jadi bestian itu nanti. Itu kalau orang tertarik juga sama kita. Oh, oke. Jadi lama-kelamaan mau gak mau nanti pasti dia bakal nyaman sendirinya gitu Bang. Benar. Oke. Bang Omen kan tadi udah ngasih solusi gitu ya ke kita semua gitu.
kayak gimana sih caranya kalau kita mau kenalan sama orang baru, entah itu yang introvert ataupun extrovert gitu. Tapi gue pengen tahu nih, dari lu sendiri yang punya banyak relasi, yang punya banyak teman gitu, apalagi cowok gitu ya. Nah kira-kira kalau lu sendiri ada nggak sih pemicu khususnya gitu, kayak harus satu kerjaan dulu kah baru akrab, atau kayak harus ada kesamaan yang sama dulu kah gitu. Kalau dari lu sendiri tuh gimana tuh? Kalau dari gue ya mungkin gue nggak harus ada pemicunya kalau gue, karena gue terbilang kan orangnya orang extrovert. Jadi nggak perlu ada pemicu gue harus kerja sama harus ada kenalan dari kerjaan ini, gue harus ada kegiatan bareng si A atau B gitu. Gue nggak perlu itu, karena ke pengalaman gue juga nih ya, kayak gue pergi main gabut naik motor lah, gue keliling Bintaro gitu. Apalagi nih, gue udah tunggu-tunggu banget nih. Gue gampang aja beradaptasi sama orang-orang baru. Misal gue duduk nih, pesan Starling, tahu kan Starling, kayak Starbucks keliling, naik motor gerobak tuh. Gue pesan kopi, terus ada orang lain gitu. Terus dia sendiri, gue juga sendiri, mungkin kita bisa kenalan gitu. Kita duduknya samping-sampingan gitu. Oh, langsung aja tiba-tiba langsung kenalan. Padahal lagi beli kopi doang gitu. Itu emang kayak gitu aja. Keren sih, patut dicontoh guys. Gitu pengalaman gue sih, kayak gitu. Yang penting syaratnya ya kita harus gampang beradaptasi juga gitu. Kita harus terbuka juga gitu ya Bang. Kita harus pede juga. Kita nggak perlu malu, gengsi kita, atau kita ngerasa jelek atau kita nggak pantas. Kita kenalan nggak harus mandang si kaya atau si miskin gitu kan. Setuju banget. Gitu kan. Kita kenalan ya udah kenalan. Kalau emang dia tertarik dengan kita ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Iya, kita coba lagi gitu ya. Mungkin emang bukan takdir Allah mempertemukan kita sebagai pertemanan. Oke, atau belum waktunya aja belum gitu waktunya ya. Aja. Karena waktunya nanti mungkin ada di lain hal gitu yang tepat gitu ya. Oke. Ya karena gue juga dulu ya, jujur gue tuh dulu introvertnya parah gitu. Kalau lu mau tahu ya. Jadi gue punya pengalaman SMP gitu. Kali gue diceritain temen gue karena gue nggak ngerasa gitu. Atau temen gue tuh misalnya ada sekretaris gitu kan, atau bendahara kayak narikin uang kas kayak gitu. Saya uang kas, udah gue bener-bener ngasih ke meja gitu doang dan gue diem. Kata temen gue, lu patung Sen, kata dia gitu. Terus gue kayak, dan itu gue diceritain setelah udah lulus sih gitu kan, jadi gue nggak bisa evaluasi ya. Bener. Nah setelah itu gue ikut OSIS lah, kegiatan ini tuh. Jadi menurut gue itu juga ngaruh sih guys. Jadi bener sih. Bakal bener lagi yang tadi dibilang Bang Omen, kita itu bakal banyak banget relasinya gitu kalau kita punya kenalan baru. Dan gue ngerasain itu ketika gue mulai OSIS gitu ya. Dan itu gue kayak ngerasa, oh enak ya ternyata punya banyak temen, punya teman baru, nggak yang cuma di kelas aja, nggak yang cuma tetangga aja mungkin, ataupun bahkan saudara aja. Itu gue kayak, kenapa gue nggak dari dulu gitu. Bener kan, gitu. Baru ngerasain kan gitu. Iya bener banget. Kayak dulu gue SMP gue hampir bukan satu angkatan, malah justru satu SMP kenal gue semua. Keren. SMK juga hampir, karena SMK kan gue perjurusan gitu ya. Itu hampir kan jurusan di SMK gue tuh ada 4 itu kenal gue semua, hampir kenal gue semua. Keren sih. Gitu. Patut dicontoh guys ya. Oke Bang Omen, tadi kan kita udah sempet bahas beberapa cara gitu, apalagi dari pengalaman lu sendiri. Nah gue pengen tahu dong buat tipsnya nih ya, tipsnya buat kita semua, buat sobat klakson di rumah yang mungkin masih takut gitu buat berkenalan dengan orang baru ataupun pengen deketin gitu sama orang baru gitu. Yang mungkin ini bisa jadi salah satu tips buat cowok-cowok gitu yang ngedeketin kerasnya gitu ya. Gitu kan, kayaknya dilihat-lihat tuh pengalaman gitu ya. Gitu. Yang paling pentingnya gitu kira-kira apa sih Bang? Gue bukan pengalaman, gue gurunya. Gue bukan pemain tapi gue pelatih. Siap kelas. Nah kira-kira tips yang paling penting menurut lu tuh apa gitu yang bisa di-sharing ke kita? Mungkin balik lagi kayak tadi yang gue bilang, simpati. Kita harus simpati sama orang lain gitu. Oke, mungkin kita semua pasti tahu gitu ya namanya simpati gitu. Apalagi kita udah belajar ada yang namanya budi pekerti gitu ya dari SD gitu. Nah tapi kalau gue penasaran banget nih, menarik banget kayaknya. Simpati yang lu maksud untuk dalam sesi perkenalan itu gimana sih maksudnya Bang? Mungkin sobat klakson mungkin simpati mikirnya kartu perdana kali ya. Kartu perdana, oke. Iya simpati, mungkin tapi bukan kartu ya. Simpati itu kayak ilmu yang
mengajarkan kita buat cara kenalan sama orang lain, gimana cara-caranya aja, kayak tipsnya mungkin kita say hello, mungkin sapa, senyum, Oke, salam, senyum, ya sapa gitu salam, ya. iya mungkin kayak gitu. Kalau dia muslim, kita assalamualaikum dong wajib Oke. ya. Mungkin assalamualaikum tuh sunnah, tapi menjawabnya iya yang Iya, jawabnya kan betul. yang wajib kan ya, bener kan. Waalaikumsalam. Nah, Oke, kayak terus apa gitu. tuh Kalau kira-kira? kalau mungkin kalau yang non muslim kayak hai bro gitu. Oh, kayak ya udah kayak anggap aja kayak kita udah kenal gitu Iya ya. kayak gitu. SKSD. Oke, SKSD. Betul banget, teman-teman. Terus kita juga memposisikan tubuh kita selayaknya dia gimana gitu. Kalau dia duduk, Oh, ya kita maksudnya juga gimana tuh? duduk. Mungkin Oh, kayak oke. gitu, kayak dia berdiri, mungkin posisi dia lagi berdiri ngobrol, kita juga harus berdiri gitu. Oh, jadi jangan kalau misalnya kita pengen ngajak bicara Mm-mm. si A. Nah, dia lagi posisi berdiri, jangan tuh kita duduk gitu ya. Iya, mungkin sebaiknya Oke. kita diri juga. Jadi kita harus menyetarakan gitu, Benar. menyamakan juga. Dan Oke. postur-postur tubuh kita kayak mungkin anggota tubuh kita ya lebih tepatnya kayak tangan kita nggak boleh menggenggam kayak gini Oke ya. Kalau atau itu buat kenalan sama orang baru gitu ya. iya kita itu lebih kayak tertutup gitu. Misalnya Artinya kayak lebih gimana tertutup tuh? gitu. Kayak kita nggak Kita lu pengen kenalan sama gua, ya terus gitu. posisi kayak gitu. Misal Ini gimana? kalau yang gua rasain ya kalau Oke. gua ngobrol dengan tangan kayak gini mungkin lebih ke ragu atau bingung gitu atau takut Oke. juga gitu. Khususnya untuk orang Nah, baru gitu ya. nah. Mm-mm. Terus kalau kita juga nggak boleh kayak gini sebenarnya. Oh, intinya jangan gimana caranya Apa sih postur ini? tubuh kita jangan yang tertutup gitu ya. Kayak gini Kayak apa gini. namanya? Oh, apa ya? Sedekap ya. Nah, mungkin nggak Nyilang boleh ya tangannya nggak gitu boleh ya. menyilangkan tangan gitu ya karena itu artinya mungkin menurut gua kayak kita menolak gitu menolak buat Jadi dia malah kenalan. justru tertutup gitu Iya ya kayak dengan gitu kita kayak gini. tertutup justru kita itu Oh. menolak Terus gitu. seharusnya gimana tuh, Bang? Kalau Mungkin misalnya kita lebih kita mau terbuka ngobrol. kayak kita mainin body language kita gitu Oh, kita kayak oke. gini atau kita cerita ya cerita tapi kita nggak boleh kayak gini dengan artian kita itu menolak itu nggak boleh. Oke. Atau gue sama sih sebenarnya hampir relate gitu sama yang lu bilang. Kayak misalnya temen gue nih ya, kadang atau enggak kayak gue tuh pernah lihat gitu, sering bahkan cowok-cowok tuh kalau misalnya kayaknya apa, "Hai bro," dan Iya. itu benar-benar yang pakein body language banget gitu Iya ya, kan yang bener postur kan tubuhnya benar-benar iya. dipakai kayak, "Lu mau kemana?" gitu, misalnya kayak, "Oh iya duluan." Nah itu Oh benar-benar iya dipakai tuh berarti ngaruh gitu ya caranya? ngaruh banget Oh, itu oke oke. karena ya apalagi kayak yang udah kenal banget kan Iya. itu pasti terbuka banget. Oh, jadi itu salah satu Iya. tips buat kita kenalan dan dia tuh nerima gitu Iya ya? benar. Oke, Bang Men, tadi kan kita udah bahas banyak banget gitu ya tips-tips dan mungkin Sobat Klakson pastinya juga bakal praktekin gitu. Benar, Mulai dari kayak pertanyaan terbuka, terus juga dari materi simpati tadi yang diajarin oleh KLA gitu. Iya. Nah, terus kira-kira menurut gue ya, kadang pasti ada aja ya nggak sih orang yang masih tertutup gitu. Benar. Kalau kita ajak ngobrol, kalau kita ajak kenalan kayak gitu. Nah, kira-kira menurut tuh apa aja sih alasan ataupun faktor-faktor kenapa sih mereka tuh masih bisa kayak gitu gitu? Mungkin kayak kurangnya kecerdasan sosial dia yang masih kurang mungkin. Terus kayak ada faktor dari masa lalu atau trauma gitu. Karena dia mungkin ngerasa dipermalukan atau gimana kan gitu. Pasti kan jadi dia lebih menutup diri gitu, ya Bang? kayak gitu. Mungkin kayak mungkin kalau orang-orang yang mungkin pendendam ya gitu ya. Dia lebih kayak ngerasa takut kayak dengan dia cerita ke orang lain dia jadi nanti jadi bahan bullying lagi gitu kan. Mungkin Jadi kayak dia gitu. punya luka dalam masa lalu Bener ya sendiri kayak gitu. gitu. Oke. Jadi ternyata ngaruh banget gitu ya. Bener ngaruh banget. Tapi pasti bisa sembuh nggak sih kira-kira orang itu? Pasti kan kayak mereka pun gue yakin mereka juga pasti pengen sembuh gitu. Tapi kira-kira bisa nggak sih mereka itu untuk sembuh? Bisa dengan cara mungkin kayak dari gua ngilangin rasa amarah gua lebih ke mungkin kayak gua nanggapinnya oh mungkin dia bercanda gitu. Oh, jadi nggak jangan yang diambil hati gitu. banget gitu ya? Iya. Oh, oke. Dan rasa malu juga ngaruh gitu, akan buat kita kenalan gitu. Itu rasa malu emang benar-benar harus dihilang. Gitu. Harus Gue nih dihilangin sebenarnya dulu nih gitu. kayaknya di diri gue sih sebenarnya. Karena jujur banget ya guys.
dulu yang tadi gue udah sempet cerita gitu yang tentang SMP gue tuh introvert parah. Dan itu salah satu faktornya emang ternyata malu gitu ternyata. Malu ya? Malu. Kenapa gue sekarang bisa kayak gini ya? Karena gue udah lebih percaya diri gitu. Nah ketimbang yang dulu pas SMP itu gue bener-bener yang kayak gue ngerasa bukan diri gue jelek, bukan diri gue gimana-gimana, tapi gue ngerasa kayak gue nggak pantas punya temen. Gue nggak pantas kayak gue cuma takut orang-orang ketika gue cerita tuh nggak dengerin. Gue tuh selalu dulu ya itu di pikiran kayak gitu. Tapi kayak ketika ada orang yang mendengarkan, oh ternyata nggak semua loh orang yang kita ajak cerita tuh nutup diri ataupun yang nggak mau dengerin kita. Jadi di situ gue mulai terbuka lah kayak gitu. Ternyata benar sih itu salah satu faktornya gitu ya. Hilangin rasa malu. Hilangin rasa malu gitu guys. Nggak boleh malu. Nggak boleh malu. Asal jangan malu-maluin aja. Nggak boleh malu, asal jangan malu-maluin. Harus percaya diri. Pertama. Ya setuju sih. Percaya diri. Kalau nggak percaya diri, ya udah percaya duduk. Kalau nggak percaya duduk, ya udah diri lagi. Biar gimana cara biar percaya diri gitu. Oke, siap. Nah, terakhir deh Bang, kira-kira apa sih pesan-pesan dari lu gitu buat sobat klakson di rumah nih, yang dimana mungkin pasti mereka butuh gitu dari seorang Bang Omen yang punya banyak relasi ataupun punya banyak teman gitu. Mungkin pesannya nggak perlu gengsi, lu mau kaya mau miskin pede aja, karena kaya atau miskinnya seseorang itu udah diatur sama yang maha kuasa gitu. Udah ada porsinya masing-masing gitu. Lu mau kenalan sama siapa aja ya itu hak lu gitu. Oke, jadi yang penting kita nggak boleh gengsi. Entah itu kita kaya, miskin, jelek, cantik, ganteng. Nah ya udah kalau kita emang nutup diri terus kita nggak bakal punya teman ya berarti ya. Oke. Nah itu dia sobat klakson di rumah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Itu dia tadi perbincangan kita berdua gitu ya. Gue dengan Bang Omen tentunya narasumber yang super kece gitu ya. Nah di sini semoga gue harap sobat klakson di rumah bisa mengambil contoh dari Bang Omen gitu ya, dari sosok Bang Omen dan mengambil perilaku yang baiknya gitu ya. Benar, itu yang terutama, ambil baiknya. Ambil baiknya gitu ya Tania. Karena gue yakin pasti apa ya, dari Bang Omen sendiri yang tadi kita udah dengerin, gue tuh kayak ngerasa oh iya juga ya, kayak gue tuh ngerasa gitu sendiri gitu loh. Banyak banget tadi yang pesan-pesan dari Bang Omen, terus juga tips-tipsnya gitu. Dan semoga teman-teman klakson di rumah juga bisa praktekin ya. Dan abis ini nggak usah malu, nggak usah gengsi, dan harus percaya diri. Diri itu dia kata-kata hari ini ya. Dari Bang Omen. Oke, itu aja guys. Segmen pada hari ini, semoga ilmu pada hari ini, sharing-sharing pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sobat klakson di rumah. Amin ya Rabbal. Dan oke, itu dia karena waktunya sudah habis. Saya pamit undur diri. Makasih banyak nih Bang Sama-sama. Oke, terima kasih banyak buat sobat klakson juga yang di rumah yang udah tonton pada episode kita pada hari ini. Dan jangan lupa komen, like, dan juga share tentunya ke teman-teman kalian semua. Oke, itu aja dari gua. Sampai jumpa dan bye-bye.